never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez membuka diri dalam program yang dipandu Risto Mejide. Pembalap Repsol Honda mengulas pengalaman sulitnya dalam 3 musim terakhir di MotoGP. Sebelum bertolak ke Sepang untuk melakoni tes pramusim MotoGP 2023, Marquez muncul di program Viajando Conchester. Pembalap nomor 93 itu tak segan mengungkit berbagai topik pelik dalam karirnya. Kondisi fisiknya setelah crash di sirkuit Jerez, Juli tahun 2020, masih jadi topik menarik untuk dibahas. Patah humerus kanan yang makin parah karena memaksakan turun ke trek beberapa hari setelah balapan. Dampak tekadnya itu sangat panjang karena bukan saja tak bisa kembali ke performa sebelum kecelakaan, tapi juga mesti menjalani operasi 4 kali untuk memperbaiki posisi tulang. Setelah musim 2022 berakhir, Marquez akhirnya bisa mengistirahatkan fisiknya meski ia tetap berlatih keras seperti biasanya. "Saya baik-baik saja sekarang," kata Marc ketika ditanya tentang kondisinya saat ini. "Saya bertanya 6 bulan lalu dan pengunduran diri adalah pilihan yang penting. Sekarang, tidak ada rasa sakit." Marquez mengenang musim 2021, di mana rasa sakit mengalahkan kemenangannya, ia pun sempat dihantui trauma. "Saya akan menangis saat menang. Saya tidak akan tersenyum. Anda datang dari kemenangan, dari kejayaan, dan Anda melihat neraka. Saya datang dari karir olahraga yang terlihat seperti seorang pahlawan super," ia melanjutkan. "Sekarang, kemenangan adalah sebuah pesta lagi. Saya akan melupakannya ketika saya berjuang untuk meraih kemenangan setiap akhir pekan. Saya sudah dekat, sangat dekat, tapi belum." Sejatinya, seorang pembalap cukup akrab dengan crash, cedera dan operasi. Tak terkecuali Marquez yang kerap menggeber motor hingga melebihi batas. "Saya pernah ditandu selama 5 musim dingin," kenangnya, menyoroti tahun-tahun ketika ia mengalami masalah pada kedua bahunya, 2018 dan 2019. Demikian pula, ia juga mengingat episode diplopia yang berulang dalam 2 musim terakhir. "Jika kepala saya terbentur, diplopia, itu bisa kembali, itu adalah cedera yang masih ada di sana." Risto ingin menyelidiki penyebab dari banyaknya kecelakaan yang terjadi, dan bertanya tentang faktor motor. Honda sedang tidak mengalami periode terbaiknya, dan absennya pembalap referensi tidak membantu RC213V untuk melakukan tugasnya. "Saya harus mengambil risiko lebih besar jika mereka memberikan motor yang lebih buruk, dan lebih banyak risiko berarti lebih banyak jatuh," ujarnya. "Motor yang sekarang bisa memenangi balapan, tapi tidak bisa bertarung untuk kejuaraan dunia." Sementara itu, pembalap tim Aprilia Racing, Maverick Vinales, menyadari bahwa mantan timnya, yakni Yamaha kesulitan semenjak ia tinggalkan. Kepergian Vinales di pertengahan MotoGP 2021 itu pun membuat mantan rekan setimnya di Monster Energy Yamaha, yakni Fabio Quartararo merasa kesusahan menemukan settingan motor terbaik untuk Isher M1. Quartararo pun mengatakan sendiri bahwa Yamaha kesulitan menemukan pengaturan motor terbaik semenjak ditinggalkan Vinales. Lantas ucapan Quartararo itu membuat banyak pihak berpikir, akankah suatu saat Vinales akan kembali ke Yamaha? "Meski saya tahu saya punya potensi lebih tinggi untuk menang, motor saya tidak mendukung saya untuk melakukannya. Semenjak kepergian Vinales, motor kami tidak lagi kompetitif," kata Quartararo melansir dari Paddock GP. Menanggapi isu tersebut, dengan tegas Vinales tak mau bergabung lagi dengan Yamaha. Alasannya pun bukan karena ia tak senang dengan orang-orang di Yamaha, tapi karena Vinales ingin memiliki suasana baru bersama Aprilia. "Saya tidak tahu apa yang dikatakan Quartararo, karena saya sudah bertahun-tahun tidak mencoba motornya. Mengenai kembali ke Yamaha, saya tidak akan kembali," tegas Vinales. Mengutip dari Crash, "Saya tidak mengatakan ini untuk mereka, yang memiliki hubungan baik dengan saya. Tapi saya memutuskan tidak kembali karena ingin mengganti suasana," lanjut Vinales.